Jam Rawan, jamnya bareng kawan. Jadi gua ceritanya di prank nih sama si kampret ini tuh ya kan. Bang, namaku bukan kampret. Ih, temen gua kesel sebenarnya. Ya kau tuh nggak terima sama aku? Enggak, tadi saya sebenarnya sih gua nggak terima juga. Nggak apa-apa lah, nanti di belakang aja kita kalau nggak terima ya. Tadi tuh bener asli sih gua kayak bener-bener anjir ya kan. Anjir ya? Iya loh. Nggak dikira gua bakalan kayak gitu ya. Setega itu gua ya malu ya bang ya. Makanya ya kan. Ya itulah bang. Sifat prankster tuh kayak gitu bang. Ketika abis ngonten baru maaf-maafan bang. Iya. Pinter berarti. Maafannya selain prank. Jadi sebelum di prank memang kita memang kayak gitu kerjanya kan gitu. Tapi cara kerjanya. sebelumnya maaf nih kalau lu mau ngeprank orang, terus lu izin dulu, feel-nya kurang ya? Feel bang, kurang. Karena kalau misalkan kita izin nih sama orang yang pengen di prank, belum tentu mau bang diajak. Bener ya? Iya. Dan kedua juga belum tentu natural. Dan yang ketiga belum tentu saya ada budgetnya bang buat bayar, gitu loh. Jadi ya udah kita apa ya istilahnya ya random aja udah, bodoh amat. Bodoh amat. Tapi semua itu pasti ada resiko. Iya sih. Cuman emang kayaknya tuh untuk pranknya resiko banget sih ya. Resiko ya. Tapi juga ngebahas Milu tadi lagi ya kan. Untuk kedua kalinya emang. Iya. 2 kali anjir gua kena di prank sama ini dia. Tapi sebelum itu gua ngeprank ini ya, gua boleh cerita ya. Iya. Jadi sebelum gua ke tempat lu, gua ngeprank bokir. Sebelumnya tadi lu dari gua ini lu ke tempat bokir dulu. Ke tempat bokir bang. Jadi kita ngeprank dulu tuh. Lu ngapain ngeprank juga? Yoi, ngeprank juga. Jadi ngepranknya ya memang bikin panas sih suasananya. Pokoknya konsepnya ditonton aja nanti di channel. Pokoknya di situ pecahnya tuh karena orang tuanya si bokir ikut campur bang. Nah, gue denger bokapnya itu jawara bang di situ, di kampung situ. Emang orang yang disegani masa mudanya itu seperti apa di situ. Berarti orang-orang sekitar ikutan semua. Nah, kebetulan gue izin bang dari ujung ke ujung. Oh, lu izin dulu. Izin dulu sama orang-orang sekitar situ pokoknya. Yang kebetulan lagi ada di situ lah pas ngonten sebelum kita mau eksekusi si bokir. Terus posisinya dia lagi ngapain tuh? Nah, si bokir dengar-dengar kan Cibe kan. Cibe kan yang manggil si bokir, dia lagi ngurut, posisinya juga lagi sakit, lagi puasa. Dan ngurutnya itu belum selesai, baru tinggal setengah kaki doang. Abis itu dipanggil ke depan. Tapi lu setega itu lu ngeprank gitu. Tapi kalau dibilang tega, sebenarnya nggak tega bang. Tapi ya udah gimana gitu loh. Ini kebutuhan gitu loh. Kalau kita nggak mau ngambil kesempatan, ya kita bakal ketinggalan bang. Gitu loh. Resikonya di situ. Memang nggak tahu malu sih kalau dipikir. Memang sampah. Saya ngerasa saya memang konten saya sampah bang. Sampah. Suka jadi masalah ya. Sampah bikin masalah ya, suka kena masalah juga sih. Tapi jadi itu menurut gua adrenalin sih. Adrenalin sih bang. Mau tahu nggak kenapa gue bikin konten prank? Kenapa? Karena gue nggak ada tim. Oh. Yoi. Sendiri lo ya. Sendiri. Jadi gue bisa random, bisa freelance lah ya buat yang pegang kamera ataupun dan sebagainya. Ngedit pun sendiri. Terus pas lu datangin si bokir itu dia langsung kayak gimana tanggapannya tuh? Tanggapannya pas selesai di ending itu memang nggak enak banget. Enggak, pas awalnya. Awalnya. Karena kaget. enggak, gue kan nggak ada di frame. Oh, lu jadi teman-teman gue yang main. Ada Bang Akto. Oh, yang tadi. Ya, Bang Yoyoy, Bang Wer ya kan. Terus ada Bang Denis, YouTuber juga dia. Akhirnya ya mereka kan agak sangar-sangar, kubis, gimbal. Oh, kacau pokoknya. Udah benar-benar meyakinkan. Pecah di situ sampai warga pada ngelihat semua yang tadinya nggak tahu jadi tahu semua. Tapi yang sebagian ini udah disetting karena kan kita udah izin nih. Iya. Tapi yang sebelum-sebelumnya ya yang sesudahnya itu nggak ada yang tahu. Jadi rame bener di situ. Sampai ibunya bokir ikut campur juga buat misain karena bokapnya udah gila bang, sadis sih. Iya. Sadis pak, udah ngajakin baku tumbuk dia. Terus? Sumpah, mohon maaf ya, ya udah berumur gitu. Aku juga waktu pas ngeprank dia juga ngerasa anjir setega ini gue ya. Tapi gimana bang? Prank udah dimulai. Iya, udah ya kan? terlanjur lah ya. Iya, ya namanya kita ngekonten kan main durasi nih ya kan. Anjir, durasi belum kelar nih. Tapi nyokap bokir udah main. Ah, bodo amat lah. Persetan ntar belakangan gimana lah. Terusin aja. Yang penting selesai, kelar, mau diizinin diupload atau enggak ya nggak jadi masalah. Yang penting kan kayak kepuasan saya dalam berkonten. Istilahnya tanggung jawab gitu aja lah. Tapi tadi konsepnya seperti apa tuh? Konsepnya memang ya nyerempet juga bang.
Tadinya gue mau agak sedikit ngeprank ala-ala sesuatu kayak narkoba gitu. Cuman karena posisinya si bokir ini lagi sakit, ya kan, lagi di rumahnya dan nggak bisa diajak keluar. Kan gue ngajakin Cibe tuh. Cibe tau lah orangnya gimana, ya kan, suka bikin masalah lu, Be. Emang kancut sih. Mukanya juga Gara-gara Cibe dendam dia. Pengen gue ajak ke lapangan tuh si bokirnya, ya cuman nggak bisa. Gue muter tuh, ya udah planning B, langsung auto apa ya, spontan aja gue konsep. Ntar konsepnya kayak gini ya, tak. Kita udah nyiapin itu dari jam 12 siang. Nah, lu eksekusinya jam berapa? Jam 3. Ya karena kita nungguin Cibe lah, nungguin ada kameramen Cibe, cuman nggak tahu dia kemana, hilang, tiba-tiba nggak ada. Nungguin temen-temen dan sebagainya, pokoknya kan kayak temen-temen yang bertiga ini yang bantuin gua itu bang, ya punya kesibukan masing-masing. Akhirnya ketemu di tengah, langsung kita jalan. Tadinya gue mau bawa 5 orang, cuman ya yang 2 pada sibuk, yang lebih gede lagi. Kayaknya ngeri ya, ngeri anjir. Pecah sih di situ. Akhirnya selesai dari situ bang, ya alhamdulillah sih tanggapan bokirnya juga nyaman ya, walaupun mukanya sepet dikit. Ya mungkin karena shock karena puasa juga. Iya. Karena sakit juga, karena puasa juga, cepet dia emang nahan emosi banget. Dia ngasih duit loh, 1.250.000 ya. Ya bang, 1.250.000. Terus? Gila men. Itu apa? Dia mikirnya udahlah. Udah ngasih gitu aja, bantuin si Cibe. Berarti respon positifnya bahwa dia tuh membantuin temen bang. Keren kan? Keren. Sabi. Ya hebat juga sih dia. Hebat puasa ya. juga ya. Puasa banyak perubahan lah semenjak jadi YouTuber. Amin, kita pun juga harus kayak gitu bang. Cuman pas yang setelah itu kenapa lu? Oh ke lu? Langsung ke gua. Iya, karena lu udah jadi TO. TO, target operasi bang. Tadinya kan gua kayak, Be, lu kontak si ini deh, Alek gitu kan. Gua mau ngontek dia, nggak enak nih, pasti bakal curiga. Kalau lu ngontek gua duluan pasti gua udah tahu. Iya, gua mau ke sono, wah pasti nih ada hal yang berbau anjing lah gitu lah ya. Kampret. Akhirnya si Cibe tuh, udah Be, kita eksekusi tuh. Kita cari set di mana. Akhirnya di sebelah. Langsung masuk. Ya gua kameramen aja, karena lu udah tahu gua. Iya. Cuman momennya nggak pas anjir, gua lagi pakai kolor. Iya. Tiba-tiba aduh, mana diseret-seret gua dibawa ke polisi. Tapi kepancing lah ya. Hah? Kepancing lah ya. Kepancing gua. Awalnya tuh gua anjir nih orang ngeselin juga ya kan. Gua maksudnya di secara bebe nggak terima, ngotot terus, gue diem, gue cengengesan salah. Tapi ada bahasa yang tidak menyenangkan nggak tadi? Enggak sih, menurut gua ada sih sebenarnya banyak. Banyak banget. Iya, cuman gua udah nggak mau, udahlah nggak mau gue timpalin. Sampai dulu dicelutukin apa? Keren kagak pakai anting, rambut pirang, anjir. Jamnya. Gue kabel ya. Kabel goblok. Tapi dapat duit bang. Tadinya sih awalnya kalau gue mungkin lagi ada uang pasti gue bantu tuh Cibe tadi. Iya, gue paham. Tapi di situ juga lu ada rasa peduli kok. Ada rasa peduli walaupun lu nggak nampakin kesusahan lu bang. Tapi ya biar semua tahu lah bahwa maaf aja nih bang ya. Jadi seorang kreator itu nggak mudah. Bener nggak bang ya? Bener. Mungkin dianggap sama teman-teman tuh kayak wah bikin konten mudah, wah bikin konten prank mudah, wah cara bikinnya cuma gini-gini. Anjir, kita tuh muter otak ya kan? Muter besok konsep apa nih? Sebelum bikin apa lagi nih? Apalagi yang edit, anjir ditagih utang, gimana nggak pusing dia ngedit bang? Coba nih Bang Jun, cuman sebelum awalnya lu terjun ke dunia YouTube, awal basicnya lu di apa sih? Oh basic? Iya, maksudnya keahlian lu tuh. Perjalanan gua? Perjalanan lu. Gua kalau dibilang apa aja sih bang? Dulu suka musik. Akhirnya kita berkecimpung di break dance. B-boy. Akhirnya kita belajar parkour. Parkour yang lompat-lompat tebing. Tiba-tiba salto gitu loh. Terus? Dan setelah itu gue berangkat ke Jakarta nih. Nah ini perjalanan gue ya. Berangkat ke Jakarta, gue pengen main di entertainment. Gue pengen masuk TV, pengen jadi artis. Lu udah terobsesi dari kampung? Terobsesi gue dari kecil bang. Dari mulai SD. Gue pengen masuk TV. Nah akhirnya di situ gue ulik tuh di entertainment bang. Ngulik. Sampai di mana gue waktu awal gue jadi figuran. Lewat doang. Dibayar gocap 50.000. Syuting di Pulau Gadung. Figuran jadi apa lu? Hah? Tukang judi. Tukang judi. Gue nikmatin dong. Sampai besoknya lagi itu dapat callingan lagi tuh.
suruh jadi figuran lagi. Figuran lagi, jadi paramedis di film. Paramedis, paramedis baju putih dari sono bang. Badan ceking anjir, kostumnya kegedean. Nah habis setelah itu, nah gue ngulik tuh bang di entertainment. Gue ada bakat, tapi wadahnya di mana nih? Nah akhirnya gue bergaul sama orang-orang sekitar. Mulai tanya-tanya nih ya kan, mulai kegunaan dari korlap, agensi sampai telco. Akhirnya gue tahu semua di situ. Gue tanya-tanya kalau untuk yang berantem action itu di mana biasanya perkumpulannya. Cari selak lah gue di situ. Kenal. Sempat ada callingan breakdance juga. Ada juga waktu pas itu dapat info casting dari temen. Dulu kan waktu pas ke Jakarta, gue langsung gabung sama Depok Breakdance. Breakdance di Depok gitu kan. Akhirnya dapat info casting dari mereka, ya casting sendiri gue bang. Dan posisinya itu masih kerja jadi dop kolektor. Anjay. Jadi dop kolektor bang di situ bang. Nagi-nagi sampai gue cari selak gimana caranya gue bisa ikut syuting. Akhirnya ngikutin sampai gue lepas itu kerjaan. Akhirnya lu fokus di syuting. Akhirnya jadi stuntman, pemeran pengganti di judul Gerhana Bulan Merah. Stuntman-nya Mahardika dulu. Salto, main skateboard, ntar ditarik lagi pakai seling di situ. Nah setelah perjalanan dari situ bang, ada casting tuh di Anak Jalanan. Ya, boy. Boy, Anak Jalanan, Stephen William. Si dia nih. Yo mame. Akhirnya gue memberanikan diri buat ikutan casting bang. Itu Anak Jalanan. Dan alhamdulillah keterima di situ. Berarti lu pemerannya berantem gitu? Enggak, di situ kebetulan gue dapat tokoh. Jadi si Dodi. Dapat tokoh memerankan suatu peran sekaligus aku main di bidang action juga. Jadi action sekalian peran gitu jatuhnya. Peran Dodi itu yang dibenci banget sama mama. Yang dibenci emak, bener. Jadi antagonis banget di situ. Berarti lu udah ngikutin dia? Gue lihat. Antagonis. Nah, gue lawannya itu ya Amarzoni waktu itu. Dan di situ gue sebagai ketua geng Godzilla yang baru. Akhirnya jadi taknya si Dilan Karimba. Mainlah di situ. Cuman di situ gue nggak ngerti sosmed bang. IG nggak main. WA dulu nggak ada, WA kali ya. Iya. BBM nih kalau nggak salah tuh, BBM. Itu tahun berapa sih? Lama banget bang. Ada 7 tahunan ya. 2013? 2000 segituan lah ya. 7 tahunan ya Anak Jalanan ya. Kayaknya udah lama. Udah lama banget tuh bang. Udah lama banget. 15-14. Iya, udah lama banget tuh di situ tuh. Sempet booming tuh bang. Cuman orang-orang banyak yang nge-DM di Facebook bang. Gua main Facebook, IG gak main. Begonya gua. Berarti medsosnya lu Enggak, di Facebook iya doang. di Facebook doang. Akhirnya kesini-sininya ya karir alhamdulillah makin bagus bang. Makin bagus. Ya kita dapat peran, gak mungkin dong aku ngambil figuran lagi dari bawah lagi dong hitungannya. Nah gue mempertahankan di situ reputasi gue. Nah, akhirnya ya nunggu callingan, kita casting sana sini, iklan dan sebagainya. Pas gue keterima iklan pernah di Honda juga breakdance, terus di Pocari Sweat, terus yang terakhir gue kecelakaan di GDID. Parah sih di situ. Langsung semua hilang seketika. Gue ikut casting di, gue sebutin gak apa-apa ya, GDID ya. Oke, GDID. Di situ gue udah cedera, udah kecelakaan. Kecelakaan. Kebetulan adegannya salto, triple salto 2 kali, flip depan. Ini masuk ke matras, udah nggak patah, ligamen. Kayak terkilir gitu. Akhirnya dari situ tuh udah hancur banget sih semuanya. Udah bener-bener kayak yang gua rintis seketika hilang gitu aja. Karena ya ini. Karena cedera ini. Jadi kan tadinya kan gua cari duitnya tuh bukan hanya syuting ya, tapi kayak ada job-job di sebelah lah, di samping gitu, kayak pentas, perform gitu loh, kayak di diskotik apa dan sebagainya gitu. Ya setelah kecelakaan, akhirnya gue break total. Udah, syuting hilang gua. Pergi ke kota orang di daerah Sukabumi, mengasingkan diri. Ngapain? Ya pusing bang. Jadi habis pincang gitu, akhirnya gue balik lagi ke Jakarta nih. Nyokap bokap nggak tahu bang. Nyokap bokap nggak tahu nyokap bokap. Gue mau ngasih tahu nggak enak nih ya kan. Takut mereka kepikiran. Iya. Jadi ya buat gue ya susahnya ya susah gue ya biar gue aja yang tahu. Nah setelah itu gue masuk di kru bang. Kru film. Oh. Sempat ngekru
jadi telco tuh, talent koordinator yang ngoling-ngolingin artis. Oh ini ya, CP lah. CP, kalau misalkan lu mau masuk nih lewat gua nih, ada artis siapa nih ke gua bisa tembusin ke kantor. Oh gitu. Di situ gua waktu itu di jalan menuju Roma. Tapi di situ alhamdulillah gua dapat kepercayaan dari produser, gua disuruh main, Bang. Jadi temennya Broto. Di situ kan ada The Gang Broto. Nah, gua di situ main sama produsernya langsung. Kurang orang mungkin waktu itu ya. Mungkin rezeki juga, gua nge-crew sekalian main, Bang. Kaki bincang. Dua ini dong. Iya, 2 job des, alhamdulillah. Berkat Bapak produser. Dari situ, Bang, gua ada rasa semangat lagi kan. Duit udah kekumpul, tiba-tiba break gitu aja, hilang kan. Break, syuting nggak jalan, gua nganggur lagi, bingung dong. Bumi lagi Enggak, tetap di Jakarta gua. Ya wajar lah ya kan, kena cewek. Berapa lama lu sembuh? Ini Kaki. gangguan di kaki ini berapa? Setahun, Bang. Berarti pulang pergi Sukabumi. 2 kali doang sih pulang pergi, cuman buat refreshing doang. Pulang pergi. Pikir lu pengobatannya di sana? Enggak, kita udah di Haji Naim, udah di mana-mana, di Cimande, nggak sembuh, Bang. Nggak sembuh. Nah terus akhirnya? Pusing sendiri gua, ya orang mengasingkan diri. Ya udahlah, gua tahan-tahan aja dah. Sampai Sekarang udah sembuh? belum, Masih ada rasa? rasa sakit. Makanya kalau misalkan gua lari ya masih pincang kadang. Masih kayak trauma tuh masih kebayang. Gua disuruh lompat nih dari sini nih ke sini pakai kaki 2, nggak mau gua. Mending gue salto dah, tapi badan yang gua kasih gitu daripada kaki yang gua kasih. Trauma gitu. Akhirnya dari situ, Bang, bingung, jobdesk gak ada di mana-mana. Anjir, Bu, ini. Taulah YouTube dari Bang Aji, sutradara sinetron dia, sutradara Tendangan Si Madun. Oh, lu dikasih ini referensi ya sama dia. Udah lu jadi ini aja YouTube. Kalau mau, udah lu besok ikut gua ya kan. Kata Bang Aji, ikut gua Jun. Mana Bang? Ke rumahnya Maele. Sama Adeden. Adeden temen juga, vokalisnya Kangen Band waktu itu. Akhirnya gua main tuh ke Bang Maele. Dari situ, Bang, sharing-sharing mengenai YouTube. Mulai berpikir gue di situ. Anjir. Oh, yang galak itu. Bukan kaleng-kaleng. Iya, Rutak kan ginjal kau. Gitu. Tapi dia adegannya parah motor gitu. Iya, Bang. Kalau gue sih bisa gue jabanin. Mungkin baheula ya. Dulu gitu. Kalau sekarang udah nggak mau. Dari situ, Bang, akhirnya gue berpacu kayak gue pengen bikin konten. Walaupun keadaan gue kayak gini, ya udah gue mau bikin konten. Awalnya masih tutorial, masih bisa narik juga walaupun pincang ya. Tutorial salto, tutorial breakdance, tapi kesini-sini nggak bisa gue lanjut, mati konten, bingung, kejebak sama PSBB itu. Wah. Awal mulanya lu konten apa? Ya itu breakdance, tutorial salto, ngevlog juga. Cuman nggak bisa gue lanjutin, nggak bisa continue karena kan gue mikir masih kaki nih. Jadi skill gue terbatas di situ. Nggak bebas untuk bergerak. Iya, nggak bebas dari situ. Ya mau nggak mau dong mikir otak terus tuh. Sampai di mana gue kena PSBB awal, lu tahu rasanya PSBB awal tuh itu parah banget. Sampai gue mau jual channel gue. Waktu itu. Rasanya gitu. Dari saking kayak anjir kagak punya duit pak. Pusing lah. Pusing ya kan, ngutang yang mau diutangin kagak ada. Iya. Ya kan? Sampai dapat itu dari gereja gue jual lagi minyak sama kecap. Buat beli apa? Buat beli rokok doang. Dapat sembako. Bener. Bansos. Parah sih. Dari situ Bang, kata gue, ya gue bertahan tuh ngamen tuh. Ngamen sendiri Bang. Ngamen sendiri akhirnya ya buat bertahan hidup. Sampai di mana tiba-tiba ada yang nawarin film buat syuting di Bandung. Tawarin film. Nggak taunya nggak jelas Bang PH-nya Bang. Jadi investornya kabur. Kacau nggak tuh? Pernah kena tampol kan gua waktu pas latihan fighting. Lagi reading kan. Nah kebetulan koreonya juga gua, main gua juga di situ. Jadi logat Medan, logat ininya pakai bahasa Sunda Bang. Aslinya? Lu aslinya? Aslinya Jawa Timur Bang. Jawa. Madura bisa. Jadi ya ada beragam bahasa yang saya kuasai. Madura, Jawa, Sunda, Manado Dang. Berarti sebuah bahasa Medan, bisa lu ya? Bisa. Mungkin lebih ke dialeknya ya. Dialeknya. Bukan dialognya, lebih ke dialeknya. Dulu selama kemudian ke bahasa ke Medan ada
Maksudnya dari mana sih? Maksudnya lu kok Film bisa? bang, karena kan basic gue di film. Basic acting gue memang biasa di film. Iya harus bisa. Misalnya aku ngomong Jawa yang ini. Ah, coba Medan. Panak poringo. Oh, itu kasar kali bang. Itu bahasa apa Itu tuh? aku ini Medan loh. Oh. Kalau aku udah ngomong Medan itu beda kali loh. Iya, iya. Beda kali. Muka aku udah jelek kali. Iya gitu. Jadi ya kayak gitu beda-beda bang. Iya. Lamun bahasa Sunda kieu mah. Oh, ini beda Sunda, deh. iya. Oh, Sunda. Kayak Kayak suka ini deh. Lu kan nge-prank nih, kita tahu kalau prank tuh banyak settingan gitu segala macam. Nah lu gimana? Prank lu soalnya parah nih gue Iya. lihat. parah sih bang. Dari masalah semua lu. Iya cari masalah. Cuman banyak orang yang bilang kayak wah kontennya settingan wah settingan. Padahal Padahal mah enggak, Sui. Lu Bener-bener. tahu sendiri kayak gimana rasanya di prank? Enak enggak? enggak anjing. Itu dia. Tapi ya is okay sih bang. Kayak mungkin mereka kan nggak tahu proses kita mau bikin konten gimana ya. Kalau gue pribadi dengan alat seadanya, ya is okay nggak jadi masalah gitu loh. Gimana caranya hari ini gue berkonten. Kalau untuk orang-orang yang bikin konten settingan, ya semuanya sih nggak jadi masalah menurut gue bang. Tapi terkadang mereka tuh kayak apa ya? Kayak berlebihan gitu loh. Kayak misalkan audio kau jauh ya, Iya. kau target yang di prank. Iya. Aku di sini, tiba-tiba kayak kedengeran sama gitu audionya. Oh. Itu kan udah netting. Clip on. Clip onnya ya kan? Iya. Anjir clip onnya dari mana ya kan? Kan bener ya. Pakai boya. Lah tadi itu gimana tuh? Nah di situ bang udah ketara, tapi penontonnya konsisten bang. Mereka lebih suka konten-konten yang menurut mereka tuh kayak no settingan padahal settingan gitu loh. Oh. Kan kampret. Iya. Yang nggak settingan dibilang settingan. Kadang gue udah usaha semaksimal mungkin masih aja dibilang gitu loh. Nah, awal pertama lu coba ke prank siapa yang lu prank? Yang gue prank. Nah. Dulu gue ngeprank, gue pingsan bang, orang-orang random. Oh. Pingsan di tempat orang, di tukang grab, Iya. terus nyatain cinta kepada lelaki. Yoi. Widih. Sampai orang yang lagi pacaran di situ bang, gue tembak itu cowoknya. Oh. Bangsat nggak? Terus? Videonya nggak ada, gue udah gue hapus, cici anjir. Berarti lu sampai Sampai segitunya, dari saking kayak, wah gue nggak boleh terpaku di saat gue lagi down, gue nggak mau bergerak gitu. Dari situ gue mikir bang terus, gue harus bergerak terus karena selalu kena tekanan ya. Iya. Kita harus mikir juga. Oke lah dalam 1 tahun ini, buat bisa tembusin, gue bisa dapat AdSense. penting itulah. Iya, gue jalan-jalan, akhirnya gue ngeprank Persaudaraan Setia Hati Terate, itu organisasi gue sendiri bang. PSAT, pencaksilat. Nah dari situ udah mulai pecah tuh konten, pecah sampai di DM sama teman-teman, yuk collab yuk, yang tadinya kayak Bang Loren Hutagalung ya kan, yang baru merintis, dia minta ngajakin collab. Dari situ tuh naik, turun lagi. Wanita memang menganjurkan segalanya. Aku kok curhat ya? Itu apa? Oh lu ada problem sama wanita terus ini. Gak fokus bang, Oh. gitulah, terlalu bucin gitu loh ya kan. Jadi cinta, karir, anjir kalau udah kena damage cinta tuh karir kayak nggak jelas gitu loh. Kayak males gitu loh bang. Apa-apa kayak yang di mana yang kangen aku. Emang cewek mana sih yang bisa ngebucinin sampai segitunya kalau sampai karir lu nih? Orang Sukabumi sih Oh bang. itu kan Sukabumi lagi. Sukabumi sih. Emang Sukabumi punya sejarah bang. Iya. Is- Manis lah. Is my love, is my dream. Yo mamen. Lah itu lu pas ketemu pas refreshing mau cewek itu. atau Tadinya gue mau ngajakin konten bang sama temen gue. Buat di channel temen gue bantuin temen gue kan. Tapi nggak jadi konten. Nah dari situ gue kenal tuh. Ya speak bangsat. Bukan bangsat, gue tulus ya. Kalau lu nonton jujur, lu kayak gitu sih sama gue. lu diapain? Dikecewain. Kalau dikecewain sih enggak bang. Terus? Udahlah jangan bahas cinta. Oh, ya. iya. Iya, jangan bahas cinta. Ntar lu takut nggak fokus lagi ya? Gila gue prankster bro. Oh iya. Gara cinta doang, tiut. Padahal mah iya ya. Jadi ya untuk orang-orang kreator sih nggak jadi masalah bang ketika dia mau bikin konten, balik lagi ya, ketika kita mau bikin konten settingan real ya nggak jadi masalah gitu. Yang kadang yang bikin masalah ke guanya doang. Kalau ke penonton is okay gitu loh. Kayak seakan-akan nggak ada seninya gitu loh bang, nggak ada adrenalinnya gitu. Iya gitu kayak anjir kok gini ya. Apa mungkin nanti Arjun Kabel jadi prank settingan biar penontonnya banyak gitu. Ya kan? Iya. Sampai aku mikir ke situ loh bang. Tapi pernah nggak lu? Bener-bener. Padahal lu tahu itu prank. Terus lu kayak bener-bener sampai lu harus ribut kayak gitu. Sering. Sering. Banyak yang nggak ke-upload.
nanti ada beberapa mungkin yang aku kasih tahu ya, Iya. prank ketonjok itu ya. Itu beneran. Beneran, sampai aku udah pernah ngeprank provos, polisi, satpol pp, udah semua. Horor banget. Bener. Lu kayak gimana? Kok lu bisa kepikiran untuk apa ngeprank mereka? Adrenalin bang. Adrenalin. Di otak gua, di pikiran gua, pacuan gua harus bisa maju Oh di iya, tahun bener. ini. Gua Jadi harus beda nih, maksudnya. harus beda. Ah. Jadi yang bikin gue semangat itu orang tua bang. Gue udah merantau jauh-jauh, datang ke Jakarta. Mungkin orang ngeliat gue, wah masuk TV banyak duit. Iya. Nah setelah karir gue hancur, mereka nggak tahu proses gue seperti apa. Pengen ngebalikin itu lagi bang. Ya akhirnya gue berkecimpung lah di dunia YouTuber, mau nggak mau. Karena gue nge-YouTube itu mikirnya gue bisa keluar kota bang. Bisa silaturahmi ke teman, keluar kota, bikin konten di sana gitu. Jadi nggak terikat. Bebas lah. Bebas. Jadi kayak misalnya ke Bang Ale, kayak tiba-tiba mental ke sana, tiba-tiba ke sana, enak kan? Iya. Ya, iya. Ya ini loh. Ya apaan sih lo? Sapir. Ilmu sapir anjir. Gue prank juga nih. Musafir konten. Konten ya, di mana aja ya. Tapi gue boleh nanya bang, Apa? lu nggak tertarik apa buat ngonten prank orang? Tahu dah. Coba tanya. Gimana bang? Kayaknya resikonya gede banget. Iya, gue takut. Nggak jadi masalah bang, kan ada tim backup. Gue beli lensa tele dulu ya. Ah, Dari jauh aja lu tadi. Jadi tinggal gue kamera aja udah. iya, ntar kalau ribut lu tinggal ya. Iya, cakep, Kita pura-pura nggak kenal kalau urusan ribut ya. cakep bang. Bunuh diri gua. Gue yang habis ya. Ada parah juga bang, sempet dikeluarin saja waktu itu di daerahnya Hercules, Oh, Tamrin. Tamrin. Tahu sendiri lah ya, kawasan preman di situ. Dan gue juga nggak tahu sejarahnya di situ. Pas gua taunya diceritain sesudah ngeprank bang. Keluarin saja bang. Kalau kita telat buat closing, mungkin udah baku tojos, sudah nggak jelas itu. Itu banyak banget bang, sumpah parah. Dan aku di situ ngerasa kayak ada rasa trauma juga sih. Anjir, gua ngeprank orang kok kayak gini ya. Iya, Gue cari duit kayak gini amat ya. Sama aja gue kayak mau bunuh diri gitu anjir. Prankster emang bosan hidup. Iya bang, karena kan gue mikir kayak almarhum kan sudah nggak ada nih, tinggal ibu gue satu-satunya. Iya. Wah, nggak mungkin gue lanjutin yang ekstrim, apalagi kalau kena dolar kuning terus bang. Pusing kepala gue. Udah capek-capek nggak ada cuannya. Gak ada cuannya. Ya kau pikir aja lah bang. Konsep sendiri, ngedit sendiri. Gimana nggak tahu tak kau itu? Emang kan lu dapet kepuasan lu sendiri. Ada kepuasan tersendiri bang. Ya walaupun kadang ya kesalahan gue limpahin ke orang bang. Ngeprank. Oh, iya. Yoi. Itu gue ya. Dia libatin itu ke orang lain. Makanya gue kelihatan tua bang. Cuman tua bangsat. Cuman pernah nggak sih sekali lu sampai lu udah nih kayaknya rubah konsep gue jadi prank-prank lagi nih? Ada bener-bener kayak gue ngejatuh waktu itu, posisinya gue udah ada di kampung bang. Sebelum almarhum meninggal ya. Iya. Sebelum almarhum meninggal, gue pulang kampung. Gue nggak tahu ya, namanya umur, nggak ada yang pernah tahu bang. Iya, bener. Nah dari situ bang, karir gue udah mulai hancur, kisah percintaan gue udah hancur. semua lah, Iya, iya. ditimpa gue kehilangan bokap gue bang. Terus? Dari situ gue ngedown parah sampai berbulan-bulan. Anjir, gue mau ngapain ya? Gue ngeprank di daerah gue sendiri aja nggak disupport bang. Gimana nggak? Bukan dalam arti nggak disupport gimana? Kan konten gue bukan settingan gitu kan? Iya. Main hantam-hantam orang aja gitu kan? Ya kadang mereka terima begitu di video. Wah, ini misalkan bang, kira-kira boleh nggak diizinin Di-upload, diupload? ya. Aman. Selesai itu bang, tiba-tiba datang lagi. Terus? Keseringan kayak gitu, bang, nanti videonya tolong ya jangan di-upload ya. Gua nggak enak bang sama orang tua. Nama baik bang. Pusing nggak? Nggak jadi. Nggak jadi. Sampai gua pernah ngeprank organisasi lain, itu bermaksud gue cuman sebatas hiburan. Nah, Itu gua diparanin bang sama ketuanya. emang kenapa? Ya karena ngeprank organisasi perguruan. Lu sendiri gimana sih bang ngeprank organisasi kalau nggak terima? Kadang gue mikir apa gue mending ngeprank organisasi gue sendiri gitu. Iya kan? Enggak lah, Le. Jangan disetting lah. Nggak ada rasa kalau disetting, Le. Aku nggak punya budget. Jujur ya? Iya, jujur apa adanya bang. Nah setelah itu, anjir gue ngapain nih di daerah gue? Pusing. Akhirnya gue memutuskan untuk ke Jakarta.
akhirnya gue kayak Mas Denny Wewe, Mas Heri Pras, teman-teman YouTuber yang ada di Jakarta gue hubungin semuanya, kolaborasi yuk, kita bikin konten lagi, kita bikin konsep lagi, semangat baru lagi. Akhirnya gue cari ruang lagi tuh. Gue nggak mungkin stuck di sini nih, gue harus tahu yang sekarang tuh yang lagi booming apa. Sering nonton YouTube, refreshing kan ya. Akhirnya kenal tuh Yunus. Tadinya Katak Bizer, gue nggak kenal sama Katak Bizer. Gue prank aja di rumahnya kesurupan. Oh, Pernah. Nah itu gue janjian sama Mas Denny Wewe. Dia ada kolaborasi sama beliau. Gue diajak di situ. Kesempatan emas kata gue. Sikatlah di situ. Akhirnya gue pengen tahu nih, selain Katak Bizer siapa nih? Ya kan? Nah ada lu juga nih. Udah gue targetin. Udah jadi bahan TO. Dari lama ya. Ada Bokir, ada ini. Gue coba main di ranah mereka deh. Gue coba cari pasar di mereka nih, ya kan? Ya alhamdulillah semuanya memang butuh perjuangan sih bang. Intinya kayak ya kita bergaul, ya karena apa ya? Nggak mau cari sesuatu yang toksis, tapi ini demi perkembangan istilahnya karir gua, entah itu orang yang ada di samping gua, take and give-nya seperti apa gitu. Sama-sama ngebantu. Karena kan namanya YouTuber ya bang ya, namanya YouTuber. Nih masukan doang nih bang, bukan sok jagoan nih ya kan. Ketika lu di prank ya kan, mungkin suatu saat lu bakal ngeprank orang kan, tinggal kontak gua, Jun di mana lu bangsat ya. Maksud gua gitu loh. Oh iya bener. Iya kan? Gue besok nih mau ngeprank ini nih, lu masuk ya di gua. Nah, jadi semakin kita banyak jaringan, ya maka insya Allah akan menimbulkan sesuatu karya yang mungkin beda, yang belum pernah lu ciptain di situ. Jangan musuhan ya sama YouTuber. Nggak ada bang, cuman kalau misalkan musuhan itu bangsat sih bang. Kadang merintisnya dari nol nih, bareng-bareng. Cari rezeki bareng-bareng ya kan. Lu diomongin naik, ya kan? Ini diomongin naik. Tiba-tiba udah naik, ngilang dia. Terus Lu ditinggalin bos. Oh, iya. Kemana sih? Nah itu loh. Astagfirullahaladzim gitu loh. Dia udah gak ada rasanya dia. Ya jadi sih udah aman sih. jadi seakan-akan kayak abis manis sepadi buang bang. Iya sih, bener juga ya. Iya gitu loh. Makasih lo udah ngingetin lo. Iya sama-sama. Tapi justru dari Tapi situ. lo kan prankster lah. Pernah nggak sih lu sendiri tuh di prank? Pernah. Diapain lu? Ya waktu itu ada salah satu video dimasalahin bang. Gua ngeprank orang. Orangnya nggak suka. Gue cek dulu ya, videonya masih ada ya. Gua hapus-hapusin bang. Emang kenapa? Takut masalah. Oh. Kan lu sendiri yang suka cari masalah. Ya nggak apa-apa sih. Cuman orangnya takut masalahin ke gua. Gue cek dulu bang. Masih ada Udah nggak? dihapus. Kayaknya ada deh bang di IG bang, ada di IG. Biar yang nonton percaya bang. Bacot doang ntar. Emang harus ada bukti ya. Iya ngentot ya. Sorry bang, ditit aja ya. Udah bapak. Mana? Anjing dihapus juga ya. Nggak ada. Oh ini bang, ada nih. Nah konten ini nih. Oh, sampai nangis ini. Oh parah pokoknya. Emang kenapa itu dia lagi berdua sama cewek? Dia lagi pacaran bang. Oh, Jadi aku konsepnya jadi langsung nuduh lu yang godain adik gua ya, yang grebek-grebek kemarin ini nih incer-incer mukanya nih kayak gini nih udah kumel, udah demel, udah kurus gitu. Kata-katain lo pokoknya. Sampai gua angkat-angkat tuh mau diangkat sampai orang yang di sekitar tuh ikut campur bang, kayak security, nah Grab, tukang Grab dimanapun selalu ada sih. Emang selalu di mana itu selalu ada. Nah di situ bang jadi perkara gara-gara konten ini waktu itu gue di prank sama orang Bengkulu namanya Eki Kurnia di prank masalahin video bang, video yang ini nusuk banget sih bang karena gue ngerasa gue punya salah nih masih sama si cewek ini walaupun udah minta maaf tapi kayak anjir sampai segitunya ya gue ngeprank orang sampai sejahat itu gue sampai bikin dia nangis gelisah parah bang posisinya itu. Pas tiba-tiba gue diajakin Bang Loren nongkrong buat ngonten. Gue nggak tahu nih YouTuber dari Bengkulu ya kan. Dia udah kontek-kontekan sama si Bang Loren. Oh lu di prank juga sama YouTuber nih? Iya, di prank sama YouTuber. Bangsat kata gue. Sampai di lokasi tiba-tiba dia orangnya udah kayak ini bang, potongan tentara lu tahu kan? Iya. Gue jiper juga anjir ya lihat badan-badan gede ya kan. Kurus ya? Gue kurus ya, tapi jangan salah kurus. Jangan gede otot dong, gede nyali. Iya. Dari situ bang,
di masa lain tuh video yang ini, Oh, yang yang bikin itu. nangis. Bikin nangis cewek itu. Dari situ bang, gue udah nusuk nih. Anjir, gue yang masih punya salah nih ya kan. Udah masuk nih bang, gue udah masuk ke perangkap dia nih. Sampai berapa menit baru ngeh, gue udah emosi, Nah, udah mau ngajak ribut. oh, udah kepancing. Udah emosi kepancing. tuh. Udah kalau orang kita bang, kalau udah mau ribut ya udah ribut, gak usah banyak bacot dah. Iya, bener-bener. Gitu. Kalau aku pribadi, aku pernah tawuran juga, Iya. tapi nggak pernah pakai sajam bang. Iya. Aku pakai Oke. gitu aja sih. Gitu. Jadi ya langsung mau baku hantam. Posisinya udah deket banget, udah mau ketonjok gitu. Terus Akhirnya di situ gua nahan emosi, ditahan sama temen kameramen gua. Udah Pak, udah Mas, jangan kayak jangan mencari masalah, Iya. ini bahaya gitu. Akhirnya ya mau nggak mau, dan dari situ gua nurunin emosi gua. Akhirnya di situ gua mulai berpikir, anjir, teman gua kenapa nggak bantuin gua? Kamera kayaknya masih hidup. baru sadar lu. Iya. Ketawa-ketawa gua di situ. Mau ngapain lu? Hah? Mulai di situ mulai kacau tuh di situ tuh. Akhirnya di situ ya dapet dia ngeprank walaupun nggak sampai finish, Oh, nggak sampai finish. baru setengah. Nggak enak sih, jujur nggak enak di prank. Jujur, nggak enak di prank. Dan mohon maaf juga buat orang-orang yang kena prank. Sebenarnya gue nggak tega. Cuman Ya karena ya jalan hidup kebutuhan gitu loh. Kebutuhan konten, jalan hidup gua memang ya mungkin setiap orang punya jalannya masing-masing gitu bang. Jadi happy enjoy lah buat yang nonton ya. Tunggu telur aja datang. Keluh. Oh. Santai. Bang, jangan salah jangan salah lo. Orang Jawa Timur kalau nyantet tuh nggak setengah-setengah kau. langsung. Bukan telur yang datang, cok. Gerobaknya. Macam-macam. Iya. Dagang kali Lu itu. mau kulkas di dalam perut. Enggak. Oh, belum tahu ya. Wah, nanti gua kirimin ya. Makin buncit dia. Berarti lu di situ baru udah ngerasa lu kalau lu di prank. Emang gak enak, Bang. Gua udah lama, Bang, gak pernah emosi, Bang. Semenjak ya ini. Gua udah menghindar. Dulu emang sedikit kalau misalnya gua baperan. Oh, baperan. Orangnya baperan, Bang. Baperan. Senggol dikit udah ribut. Tapi duel ring 1 lawan 1 gitu loh. Cuman kalau sekarang kayak enggak lah. Mikir kaki bang gua bang. Nih kalau ke sepak nih, aduh masa setahun lagi gua nungguin. Karir gua gimana gitu. Tapi kalau tadi sih sempet pancing juga gue. Bagus itu bang. Namanya juga prank. Gue lagi mikir udahlah. Udah males gua. Orang lagi pusing di prank gitu. Pusing. Karena kan seminggu ini gua mau balik bang. Oh. Seminggu ini gua mau balik. Apa ada urusan di sana di kampung? Mau ke makam bokap dulu. Mau minta restu sama orang tua. Merit. Insya Allah tahun ini mau merit. Wih. Doain aja ya Su ya. Iya. Semoga Kalau bisa kalian datang lah. Tapi doain, mudah-mudahan Insya Allah. AdSense ku naik. Nanti pulang PP bisa ku bayarin gitu loh. Oh, di mana? Insya Allah di Garut bang. Di Garut. masih dekat lah Garut ya. Masih deket bang. Makanya tiba-tiba lu lihat status gue di Garut. Nah itu gue lagi ikhtiar gitu. Ini sampai ini sama Mojang Garut ya. Iya enggak. Pokoknya ya semua itu kan namanya kita bang. Laki-laki kan pengen cari jodoh yang terbaik. Oke. Ya gitu loh. Kebetulan mungkin ya ini mungkin ya insya Allah jodoh yang dikirim Gusti Allah buat aku ya adanya di Garut. Mau nggak mau aku jemput. Namanya perempuan ya patut buat dijemput bang. Nggak ada laki-laki dijemput. Harga diri bos. Oh iya. Bang bentar bang, takut rokoknya ke belakang. Oh iya iya. Ayo lanjut. Iya. Lu gini. Jadi kapan lu mau berhenti ngeprank? Kapan lu mau berhenti ngeprank? Mungkin setelah gua bisa ngonten vlog tiba-tiba rame penontonnya. Yeay guys, what's up say? Hari ini gua mau makan tai. Enggak sate guys. Nah kalau rame baru gua berhenti bang. Bang sorry. Ini nggak aman mas sorry. Baru berhenti bang. Untuk sementara masih lu Masih bang ajar terus. Tapi kayaknya prank di channel Arjun Kabul nggak akan dihilangin bang. Karena kan ya Udah identitas. Karena kan udah belum identitas. terkenal. Kalau udah terkenal belum? Iya sih bang, aku Iya. aku nggak penting bang, yang penting bang, aku nggak perlu kayak wah gue terkenal gue ini udahlah. Enggak. Kan kalau udah terkenal orang, wah ini
gue yang suka ngeprank. Enggak, udah tahu. muka gue jiplakin bang, kasih kumis, berantakin lagi, pokoknya jalan pokoknya. Sampai yang kayak tadi lu tahu gue kan masih aja kena prank kan, lah bodohnya gue. Tapi ini internet itu kan kita tahu edit ya, kayak orang main internet itu candu banget, kayak lu nge-prank konsep A, di video selanjutnya lu masih konsep yang sama, orang nggak akan nonton lagi nih, kayak udah paling biasa aja. Nah lu gimana sih cara nyikapin itu? Kalau Ngatasinya gitu. ngatasinnya nggak jadi masalah sih bang, karena aku kenapa dengan konsep yang harus sama, karena sikon bang, kita lihat sikon, iya kan? Aku punya konsep plan A, nggak cocok nih situasinya, ya mau nggak mau, yang bisa menyesuaikan, ya supaya biar tetap berjalan itu konten, begitu. Mau nggak mau sama bang, biar kegaet, paham kan? Nah di sini kan aku benang merahnya sebenarnya kayak ini target bisa emosi atau enggak. Iya. Kalau enggak ya solidaritas antar temannya itu gimana. Oke, lu ngetes orang di Iya dari situ. Sebenarnya konten konsep prank gua tuh ada beberapa yang memberikan pesan edukasi bang. Iya. Tapi kayak aku pribadi nggak pandai beredukasi, makanya. Kami aja sendiri. Iya si KPI sendiri gitu loh. Jadi kadang aku bingung bang, kalau di ending tuh aku mau nulis apa. Aku bukan orang yang kritis gitu kan. Biar mereka sendiri yang cari pemahaman dalam video itu gitu loh. Lu kadang-kadang bingung juga sih nilaiin orang. Bingung ya? Bingungnya kalau lu cuma ngetes kayak solidaritas, kayak sifat aslinya nih orang kayak gimana sih. Cuma tiba-tiba lu up dan penilaian mereka lu mau cuma pencitraan kayak gitu. Oh ya mungkin kayak dibilang pencitraan, mau pencitraan kayak mau pecantroan kayak bodoh amat. Gua nggak mikir itu, ya kan? Gue bikin konten, lu nonton. Iya, gue bikin konten, lu nonton, ya kan? Lu nggak tahu sih kalau banyak dolar kuning. Enggak, sorry boy. Coba ya ke dolar kuning gara-gara apa tuh? Kekerasan bang, karena kan YouTube sekarang karena Sensitif. sensitif banget. Pedoman YouTube udah mulai diperketat lagi karena banyak konten-konten sampah yang dibuat sebenarnya. Biasalah sih kreator-kreator juga ya. Ya iya kreator sampah sih kalau menurut gua. Ya walaupun konten gua sampah nih, tapi gua terkonsep anjing. Ya kan? Ada banyak lah beberapa video yang mungkin kayak asal-asalan, asal ngupload, tiba-tiba kayak orang ribut di video. Weh. Penonton nih banyak. Nah, gitu loh. Jadi banyak laporan dari situ, Bang. Banyak kan biasanya nonton YouTube nih tiba-tiba tukang Grab ribut. Ya kan? Tiba-tiba emak kepukul mukanya ya kan. Dari situ, Bang, banyak laporan-laporan. Jadi Makanya diperketat lagi, makin sensitif lagi. Apalagi artis turun. Kalau aku mungkin ya belum terkenal ya kan. Cuman kalau yang udah terkenal kasihan juga lah, Le. Sama kreator-kreator gitu loh. Tapi lu pernah gak sih lu nge-prank orang nih, terus si orang gak terima gitu, atau gini, ini lu nge-prank orangnya terima awalnya udah di-upload, tiba-tiba dia lapor gitu, sampai Banyak, berapa Bang. sama pihak yang berwajib nih, lu pernah gak? Banyak. sampai dikasusin kayak gitu. Kalau dikasusin alhamdulillah enggak. Enggak. Kalau dikasusin. Kalau aku pribadi kan aku punya tim backup, Bang. Oh, Emang punya pengacara, teman-teman dan sebagainya. Memang aku udah siapin semua itu di belakang. Kalau misalkan aku ada apa-apa, Jadi tinggal mereka mereka. gerak. Iya. Jadi alhamdulillah sih ada beberapa yang support. Thank you Mas Panji. Tapi sampai sekarang nih, lu belum pernah ada masalah sama pihak berwajib lah? Alhamdulillah enggak, Bang. Makanya muka aku bisa ganas, muka aku bisa melas, Bang. iya sih. Iya. Kalau lagi Bisa rubah-rubah ulas gitu ya? aja nih. Ya buruan lu. Ya, jadi orang kasihan gitu. Padahal bangsat. Tapi udah pernah ada yang ini nggak ngeh gitu. Ada, Bang. Udah Oh, ada. lu? Iya, udah banyak sih kayak gitu. Banyak kan? Banyak kayak gitu. Cuman Cuman ya iya maksudnya gue masih bingung, konten pranknya banyak tapi kok nih ada yang ini. maksudnya orang nggak ngeh atau Nggak pas kenal. di ngeliat langsung tuh emang beda. Mm-mm. Kadang mereka sadarnya baru di tengah, Bang. Ada yang seperti itu. Ada yang udah kenal. Tapi udah pernah lu ada yang ngeh gitu orang. Ada, malah gagal upload jadinya. Jadi konten sampah. Apalagi di daerah saya pribadi. Udah kenal di Jawa Timur ya, di situ Bondo tuh udah kenal. Kita udah sering keprank nih. Tai lu, ngeprank lu ya aja. Anjing goblok lu tahu sih, iyalah. Kagak ditutupin lu muka lu. Emang tadi kenapa gua nggak nyadar kalau gua di-prank ya? Ya kan gua nggak main. Yo. Gua nggak main, Bang. Sial. Tipu-tipu daya kayak gitu, Bang. Kau masuk perangkap anjing. Sialan emang. Lu Lex gimana tadi? Apa yang lu rasain di prank? Gue takut sih enggak ya, cuman
gue berusaha di situ, gue pengen ngebantu, cuman gue lagi gak punya uang ya kan. Terus tiba-tiba yang ininya bener-bener gak terima, gue juga gak tega sama si Cibe-nya. Cuman yang ini orang yang gak bisa nih diomong baik-baik, emosian banget. Pasti bang. Gue diem, salah, cengengesan dia bilang, nah lu ngapain cengengesan emang? Aduh, susah dulu tadi tuh. Udah gue pengen kayak seperti dia, cuman gue mikir lagi, gue udah Ompong katanya kepancing juga. Ngomong Pancing semua. Bang, lu kan tahu di sini gue ada etikat baik, kata dia, kata temen gue. Ya lu jangan kayak gitu, biasa aja sih. Emang dia cuman dorong. Tadi sampai dia mau mukul Cibe tuh, udah ini kenapa sih? Gue tau, lu nggak bisa apa cara baik-baik. Apaan? Udah gitu yang tadi lu temen lu tuh dapat banget anjir, bener-bener yang di berani si Cibe lagi kan. Gue tahu si Cibe supaya cari masalah. Emang terkonsep bang. Jadi kita memang kalau aku pribadi konsep tuh banyak bang. Cuman kadang kan aku nggak bisa sendiri bang, karena mungkin orang udah bosen ya kan. Aku cari harus sesuatu yang baru gitu loh. Kayak teman-teman mungkin yang pengen up atau pengen belajar konten prank tuh gimana. Kayak Cibe sempet ini kan nggak berkutik di dunia YouTube-nya sendiri. Ayo be, mau nggak gini-gini? Cibe udah kena prank juga bang, udah kena juga sebelum jadi sekarang bantu nih, kena juga. Bantu lu ngeprank. Iya, tadinya Cibe waktu pas gua ngeprank Bokir yang di awal, Cibe dikasih tahu sama si Daniel nih kalau lagi bikin konten prank. Tadinya dia ngalingin kamera. Aduh, kamera gua taruh di pojok, posisinya gelap. Gitu kan. Gue cari celah di situ. Gimana caranya nih besok? Cuman tadi kok sampai lu seniat itu tuh. Ya memang kayak gitu Bu kalau konten bang. Motor ini spionnya aduh. Emang gitu bang. emang Emang udah rusak dan emang udah rusak. Sekali ya. Emang udah rusak. Jadi kayak ya support segalanya gitu. Sepatu segala sendal gue mau diambil. Sepatu gue udah hilang sebelah nih ya kan. Yang sebelah lo. Kacau gak tuh? Kacau. Yoi, kacau. Tiba-tiba muncul muka dia tuh, anjir di prank nih. Makasih. Bang Aco nggak ada ya? Kalau makin ada, wah. Tadi gue udah mikir nih, Bang Aco keluar nggak? Wah kalau keluar makin sangar nih. Hanya makin sangar nih kata gue. Makin sangar nih. Kasih tahu Bang tatonya ya. Tadi gue sempet balik ke studio dulu, mau ganti celana gua ya kan. Anjir gua pakai koloran udah dibawa ke polisi ya kan, gua takut. Habis ini juga goblok ya kan, KTP nggak bawa, STNK motornya nggak ada, SIM nggak ada. Ya gua jadi udah kita polisi aja lah. Panik gak? Panik lah. Gua sampai ganti celana panjang tapi malu juga sih gua mau pakai koloran. Tapi berhasil lah ya. Makasih Bang buat Bang Alek. Akhirnya aku bisa bikin konten. Yo. Oke. Nih, closing statement ya. Lex, lu gimana rasanya di prank sama Bang Arjun? Rasanya kesel sih, kesel. Cuman gue harus memposisikan itu prank ya kan. Cuman anjir pranknya kayak gimana ya? Anjing lah ya. Nah, pokoknya kampret ke bangsa. Kampret. Lu Jun ada pesan nggak buat orang-orang yang pengen bikin channel Prank gitu. Gimana gitu? Atau Kalau ada yang untuk termotivasi nih ya, sama lu nih, pengen ikutan aku ke prank nih. ya sebenarnya kalau prank itu lebih kayak kalau lu memang mau berkecimpung di dunia prank, ya lu harus dimulai dari no settingan. Karena di situ lu pasti bakal ngelatih buat diri lu tuh biar supaya berani berhadapan langsung mental gitu. Kita punya mental, misalkan gini Bang, aku mentalnya biasa misalkan ya, aku di ring. Beda lagi kalau di jalanan. Jadi semua semua tempat tuh punya mentalnya masing-masing gitu. Cuman ya berhati-hati juga kalau misalkan mau bikin konten prank, harus lihat sikon juga. Kalau kita nggak bisa belajar psikologis tentang orang, berat juga Bang. Pasti Berat. terus ya. Iya. Dengan konten masak berarti. Mending mancing. Tapi rame juga tuh. Rame. Bener rame itu. Rame loh. Tapi kalau misalkan kau bikin konten mancing sekarang, kayaknya harus collab biar rame. Iya. Kalau sendiri kayaknya mendem. Tapi kalau konten mancing nggak maju tau? Hah? Nggak maju kalau konten mancing. Iya diem dia. Iya. Dia kali maju belum Mbak. Ya coba itu. Jadi ya buat teman-teman ya gak ada buat motivasi kalian ya buat bikin konten prank, karena memang konten prank ini sangat berbahaya. Nggak jadi masalah kalau misalkan kalian mau bikin mau bikin konten settingan, tapi jangan terlihat settingan ya, biar nanti lu nggak dijudge sama penonton. Gitu loh. Biar feel-nya dapet, tapi lu harus siapin keluar duit. Ya. Gitu lah.
jadi anak sultan dulu ya, gue doain pokoknya. Amin. Amin. Jadi pokoknya semangat, mau berkonten apa aja, mau berkarya apa aja, yang penting lu suka, lu konsisten, lu mau berjuang. Itu aja. Keren. Itu sedikit masukan dari Bang Arjun lah ya. Mungkin udah kali Bang Arjun. Bang, siap. Makasih nih. Ya nanti pantengin aja terus channelnya ini. Bang Alek, semangat terus Bang Alek. Oke. Oke. See you pokoknya. See you. Guys, untuk di bawah ini kalian bisa request ya. Dia harus ngikut prank ya, kita prank. Kalau rame kita bikin Bang Alek. Iya, boleh. Buat channelnya Bang Alek. Oke. Lanjut. Adalah. Ada harus itu Bang, biar tahu Bang orang penonton, jadi nggak asal ngomong doang. Wah Bang Alek punya adrenalin ternyata ini. Buktikan Bang Alek, buktikan. Yuk, subscribe, banyakin like-nya biar turun tangan dia ntar. Pokoknya jarak gua 1 kilo ya. Jauh banget Bang. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aman, ada bodyguard. Slow. Ntar kalau gua sampai ditumbuk. Udah mungkin. Saya Bang. Mungkin itu sekian dah konten kali ini untuk seri saya dengan Bang Arjun Gabul. Terima kasih Bang udah diundang. Dan reaksinya kalau gue tuh di prank kayak gimana, cuma nanti videonya Bang Arjun lah tuh yang gue di prank anjir ya. Prank. Kau nanti bisa react juga kalian. Udah, mungkin sekian dari gua, pantengin terus channel Alex TV, tunggu video-video goks selanjutnya. See you, brother.